Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Pigiani. Saya dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Apa sih pemeriksaan laboratorium itu? Suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin, darah, sputum, atau sampel hasil biopsi. Macam-macam uji laboratorium. Alkalin fosfat, contohnya parasetamol, meningkatkan angka alkalin fosfat. Ada bilirubin, contohnya fenobarbital, dapat menurunkan kadar bilirubin. Estrogen, steroid, anabiotik dapat meningkatkan kadar bilirubin. Glukosa, contoh atenolol, kortikosteroid golongan glukortikoid. Dan yang terakhir ada blood urea nitrogen, contoh obatnya furosemid meningkatkan BUN. Furosemid golongan diuretik kuat dapat menyebabkan ekskresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30%, sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika dehidrasi, maka darah ke ginjal berkurang. Dan contoh obat yang kedua adalah vancomycin, meningkatkan BUN, dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat, sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Yang pertama kita bahas dulu glukosa. Ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Interaksi dengan tes lab dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa. Ada atenolol. Interaksi dengan tes lab dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari enefrin yang dilepaskan oleh adanya hiperglikemia, sehingga kembali kadar gula darah pada hipoglikemia diperlambat. Ada bilirubin, merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Selama proses tersebut berlangsung, hemoglobin akan pecah menjadi bilirubin. Yang keempat ada alkalin fosfat, merupakan senyawa enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta, dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosi penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Yang keempat ada blood urea nitrogen, adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 milimikromol atau liter atau 10 sampai 20. BUN dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Penyebab terjadi gangguan interaksi obat dengan hasil lab ada 3. Gangguan secara reaksi kimia. Yang kedua, jika obat bertindak sebagai inhibitor. Yang ketiga, gangguan secara fotometrik. Interaksi obat dengan hasil lab. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Laksatif antarquinon dengan uji urin. Laksatif antarquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau pertumbuhan dan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostik.
Ada laksatif antarquinon dengan tes tiroid. Laksatif antarquinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Ada asam askorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analis seperti sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat, mempengaruhi analisis darah dalam feses. Yang terakhir, dalam interaksi obat dengan hasil laboratorium ada kontrasepsi oral, mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Itu ada daftar pustaka di mana saya mengambil dari buku itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya